Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Imam Agus Arafat, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, sekaligus guru di MAN 1 Boyolali, mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Peran Organisasi-Organisasi Islam dalam Perjuangan Melawan Penjajahan di Indonesia. Materi tersebut merupakan materi SKI kelas 2 semester genap. Dan pada kesempatan kali ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Seperti apa videonya? Mari simak bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya, alangkah barokahnya kita mengawalinya dengan membaca doa bersama-sama. Ketua kelasnya mimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan baca doa kita diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin Allahumma. Amin. Sebelum kita lanjut pembelajarannya, saya absen dulu. Semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir. Semuanya hadir ya? Hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Materi minggu yang kemarin kita bahas apa? Ayo bahas apa? Pangeran Diponegoro. Rehan. Tentang sebab apa Pangeran Diponegoro itu? Tokoh-tokoh apa? Perjuangan umat Islam. Oh, salah satu tokohnya namanya Pangeran Diponegoro. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas nama lengkapnya Pangeran Diponegoro yang panjang itu loh, nama lengkapnya. Kira-kira semuanya sudah hafal? Sudah hafal? Ya. Oke, sudah hafal. Kira-kira mau dibaca bareng-bareng atau satu-satu maju? Oke, siapa nama lengkapnya Pangeran Diponegoro? Abdul Hamid Cokro Senopati ing nalika Sayyidin Amirul Mukminin Fatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro pahlawan baca tapi enggak hafal. Kemarin sudah hafal, sekarang lupa. Oke, sekarang kita berikan pertanyaan dulu. Pak Imam berikan pertanyaan dulu. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh Muslim yang telah membangkitkan semangat perjuangan melawan penjajahan yang ada di Indonesia. Siapa yang bisa jawab? Oke, Mbak Okta. Oke. Mbak Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, terus Kiai Haji Zainal Mustafa, Bapak Haji Agus Salim. Ada lagi? Siapa? Pangeran Diponegoro, iya Pangeran Diponegoro. Tuanku Imam Bonjol, Tengku Umar dan cutnya. Ditepuk tangan dulu. Oke.
Pertanyaan kedua, pertanyaan pemantik yang kedua. Sebutkan bentuk-bentuk perjuangannya. Sekarang bentuk-bentuk perjuangan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh muslim kala itu dalam perjuangan melawan penjajahan di Indonesia. Siapa yang bisa jawab? Oke, Mas Rifki. Yang pertama ada Perang Jawa. Perang Jawa, yang mimpin siapa? Pangeran Diponegoro lagi. Terus, apa lagi? Yang kedua ada Perang Padri. Perang Padri Yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. di Sumatera Barat. Lanjut, siapa lagi? Ada perjuangan intelektual dengan membentuk organisasi dan pesantren. Oh ya, banyak organisasi dibentuk untuk melawan penjajahan. Terus dibentuk pesantren atau madrasah. Ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk Mas Rifki. Oke, sebelum saya lanjutkan, Pak Imam memotivasi diri kalian semuanya. Apa yang kita pelajari, apa yang akan kita pelajari nanti tentang peran organisasi-organisasi, tentu memotivasi diri kita semuanya untuk meniru. Kalau nggak bisa meniru kegiatannya, minimal kita meniru semangatnya. Ngoten nggih? Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita main clue-clue terlebih dahulu. Biar agak fresh. Main apa? Clue? Clue. Ya, main clue. Oke. Clue-nya adalah fokus. Saya ulangi lagi ya. Clue-nya adalah fokus. Saya ulangi sekali lagi. Clue-nya adalah fokus. Ya, harus fokus. Pokoknya kalian itu harus fokus. Belajar itu juga harus fokus. 5 tambah 5 itu 10. 2 tambah 3 itu berapa? Salah. Tahu lagi. Kalian itu harus apa? Fokus. Belajar juga harus fokus. Mendengarkan pelajaran juga harus fokus. Di kelas juga harus fokus. 5 tambah 5, 10. 5 tambah 7 berapa? Salah. Belum ada yang bisa jawab. Clue-nya apa clue-nya? Fokus. Kalian itu harus fokus loh. Harus fokus. Kalau pegang HP itu harus fokus nggak? Harus fokus. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2 berapa? Bener, pinter. Oke, tepuk tangan untuk Mas Imam. Clue-nya adalah kalau belajar harus fokus. Kalau mendengarkan orang tua berbicara harus fokus. Kalau guru berbicara di depan kelas harus fokus. 1 tambah 1 berapa? Berapa? 3. Benar, tepuk tangan dulu 3. Oke. 1 tambah 1 berapa? 3. Terakhir. Si Mbak Julfa domblong. Oke, lagi. Dengarkan ya. Clue-nya adalah fokus. Ayo fokus. Ya. Ayo fokus. Harus fokus. Nggak boleh nggak fokus. Pokoknya harus apa? Fokus. 5 kurangi 3 berapa? Berapa? 5. Bener 5. Oke, tepuk tangan dulu. Nggak tahu? Berapa kali Pak Imam bilang fokus? Ya itulah jumlahnya. Oh. Sekarang perhatikan ke depan. Yuk, perhatikan lagi. Tujuannya apa? Menjelaskan latar belakang munculnya organisasi Islam di Indonesia. Nomor 1. Nomor 2, Azif, dibaca. Nanti organisasi kan ada tokoh-tokohnya. Itu akan kita identifikasi. Nomor 3, Mas Habibi, baca. Menganalisis peran organisasi Islam dalam kehidupan masyarakat. Oke, nomor 4, Mas Arya, baca. Menunjukkan sikap menghargai peran organisasi Islam dalam sejarah bangsa. Kan nanti tiap organisasi beda-beda. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Syariat Islam, dan lain sebagainya. Ini akan kita pelajari bersama-sama. Sekarang, sebelum lanjut ke video berikut ini, Pak Imam mau membagikan soal asesmen diagnotis dulu. Asesmen awal dulu. Coba dibantu membagikan Mas Fajar. Oke, waktunya hanya sekitar 2-3 menit. Silakan dikerjakan. Nanti langsung dikumpulkan di meja pojok yang depan. Jadi di setiap meja di bagian depan dikumpulkan di sini langsung. Yang sudah dikumpulkan di sini. Yuk semuanya. Amin. Ya. Sudah ya. Oke, kembali fokus ke pelajaran di depan. Kalau Pak Imam bilang oh lalala, kalian bilang oh lili, gitu ya? Kalau Pak Imam bilang oh lili, kalian bilang oh
Oke, kembali ke pelajaran. Ayo, kembali ke fokus. Oh, Lili. Yang semangat, meskipun sudah siang harus semangat. Oh, la. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan inti, yaitu ada video. Silakan kalian lihat videonya sebagai muqaddimah atau opening tentang peran organisasi-organisasi Islam untuk melawan penjajahan yang ada di Indonesia. Nanti kita identifikasi ini siapa, di mana. Sikiri, diiling-iling kata-kata itu ya. Oke, kira-kira tadi video tokohnya siapa? Kiai Haji Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Tadi di pondok apa kira-kira? Tebu Ireng, Jombang ya? Sedang melawan penjajahan. Oke, sekarang perhatikan depan ini. Peran organisasi-organisasi Islam dalam perjuangan melawan penjajahan yang ada di Indonesia. Yang pertama, perannya pembentukan kesadaran nasional. Jadi banyak ormas-ormas Islam sebelum kemerdekaan itu mengajak masyarakatnya untuk cinta tanah air. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi yang pertama adalah apa peran organisasi? Mungkin bisa sekalian kalian tulis kalau itu penting, ya, disiapkan buku tulisnya. Apa peran yang pertama yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam dalam perjuangan mereka melawan penjajahan yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah pembentukan kesadaran untuk cinta tanah air kita. Jadi pembentukan kesadaran nasionalisme. Contohnya apa? Contohnya di sini misalnya ada organisasi Sarekat Islam (SI), menjadi wadah perkumpulan umat Islam kala itu, kemudian meluas menjadi gerakan nasionalis. Akhirnya organisasi SI itu kemudian mengajak semua rakyatnya atau semua anggotanya itu untuk berjuang melawan penjajahan kala itu untuk mendapatkan kemerdekaan. Melalui kegiatan-kegiatan dakwah, kemudian tabligh, kemudian pengajian-pengajian, kemudian penerbitan-penerbitan, organisasi Islam menyebarkan gagasan-gagasan anti kolonialisme. Jadi anti kolonialisme dan pentingnya membela tanah air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mobilisasi massa. Ini yang kedua, bisa kalian tulis. Yang kedua adalah mobilisasi massa. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan pengembangan intelektual. Mbah Hasyim punya pondok di Tebu Ireng. Mbah Ahmad Dahlan punya organisasi Muhammad. Nah, pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme dan kritis terhadap penjajahan. Seperti video tadi, banyak santri-santri yang berjuang, bahkan Mbah Hasyim itu sampai dipukuli tangannya karena nggak mau menuruti apa kemauan dan kebijakan dari orang-orang Jepang. Sedangkan santri-santrinya melihat bahayanya dilakukan seperti itu. Kemudian ada yang dibawa di penjara sampai 6 bulan, ditembak mati. Itu perjuangan santri-santri zaman dulu untuk melawan penjajahan yang ada. Maka tugas selanjutnya adalah pembentukan kelompok. Jadi kelompok satu, mana kelompok satu? Mana kelompok satu? Kelompok satu, kelompok dua? Mana kelompok dua? Kelompok dua, oh kelompok satu ini. Kelompok dua mana kelompok dua? Kelompok dua, kelompok tiga? Kelompok tiga, kelompok empat? Kelompok lima? Kelompok enam? Oke. Pembagian tugas kelompok. Perhatikan dulu. Diskusikan, musyawarahkan, ngobrolkan sama teman-teman kalian satu meja ini tentang peran organisasi Islam masing-masing yang ada di Indonesia. 2.
Nanti dituliskan dalam bentuk portofolio. Jadi nanti dituliskan dalam bentuk portofolio seperti ini, dirangkum di sini. Apa yang dirangkum? Yang pertama, yang dirangkum adalah identitas organisasi. Ya, identitas organisasi. Yang kedua, sejarah berdirinya secara singkat saja. Yang ketiga, peran dan kontribusi ormas tersebut dalam masa penjajahan. Yang keempat, metode dakwahnya bagaimana? NU bagaimana, Muhammadiyah bagaimana, Al-Irsyad Al-Islamiyah bagaimana, Persis bagaimana, dan lain sebagainya. 4 ini tolong dicari, dituliskan dalam portofolio, nanti satu persatu maju dan tanya jawab di situ. Oke, silahkan dikerjakan. Menghadap ke temannya sekarang. Oke, boleh membuka referensi dari manapun. Ini kelompok berapa? Kelompok 6 tentang apa? Tentang materi Nahdlatul Ulama. Oke, berarti perannya organisasi Nahdlatul Ulama ya? Iya. Oke, kalau ada yang kurang paham atau misalnya sudah menemukan referensi tapi bingung, bisa angkat tangan ya untuk tanya ke Pak Imam. Harus aktif. Nah, seperti Mas Fajar ini aktif. Nah, cari referensi, ada yang nulis, ada yang berdiskusi, sambil disiapkan nanti siapa yang menjadi pembicara di depan, siapa yang menyampaikan, gitu ya. Ya, identitas organisasi itu organisasi apa? Organisasi ini, jadi identitas organisasi ya organisasi Persatuan Umat Islam. Maksudnya gini, Persatuan Umat Islam diidentifikasi siapa pendirinya, tanggal berapa berdirinya, hari apa, kemudian kenapa organisasi itu bisa berdiri, itu namanya identitas. Kalau orang ya kayak CV gitu loh, jadi kayak biodata kita, nama siapa, tempat tanggal lahir, kemudian tokohnya siapa, itu namanya identitas organisasi Persatuan Umat Islam. Metode dakwahnya bagaimana, kemudian perannya, kontribusinya, itu bagaimana. Yang dari Ormas Muhammadiyah maju dulu ke depan, berdiri semuanya di depan, kita beri aplaus dulu untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organisasi Muhammadiyah. Perkenalkan dulu, nama saya Sri Windarti, dan ini Dina Pradita Al-Maghfirah, Devi Yuliana Marcella, Muslimatun Munawaroh, dan Seza Khosa Salsabila. Siapa aja? Mbak Winda, Dina, Devi, Una, sama Seza. Oke, kelompok Ormas Muhammadiyah. Oke, yuk. Dipersilahkan untuk pemateri. Identitas organisasi. Nama organisasi Muhammadiyah, lambang matahari bersinar dengan 12 sinar. Sifat amar ma'ruf nahi munkar. Sejarah berdiri, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta sebagai gerakan pembaruan Islam yang berfokus pada dakwah, pendidikan, dan sosial. Sudah? Dibuka cermin pertanyaan. Coba, siapa tahu ada teman-teman yang mau menyanggah. Misalnya, ada yang, Pak saya nggak setuju, silakan disanggah. Atau ada yang mau tanya, silakan. Yuk. Coba dibuka pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Siapa yang mau tanya? Oke, tak catat dulu namanya biar dapat poin. Siapa namanya? Oke, Mas Fajar. Sebenarnya apa motivasi dari Kiai Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 tersebut? Oke, silakan dijawab. Sudah paham pertanyaannya? Oke, sudah paham. Yuk dijawab. Izin menjawab pertanyaan. Jadi motivasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi ini, yang pertama, meningkatkan pemahaman Islam yang murni. Beliau melihat bahwa pendidikan telah membuat umat Islam saat itu pengetahuan dan teknologi. Oke, terus. Perlawanan terhadap penjajahan secara intelektual dan kultural. Yang 4, mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Beliau ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat dan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Dengan mendirikan Muhammadiyah, ia berusaha membuktikan bahwa ajaran Islam bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata melalui pelayanan sosial, pendidikan, dan dakwah.
Oke, gimana Mas Fajar? Sudah? Apakah bisa diterima? Sudah jelas? Atau mau menyanggah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Mas Fajar bagus, yang jawab juga bagus. Ada lagi? Sudah? Kalau sudah bisa ditutup. Sekian dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Ormas Muhammadiyah. Intinya rahmatan lil alamin. Oke, Mas Fajar bagus, dapat poin. Oke, kelompok yang selanjutnya yang akan maju mempresentasikan adalah dari kelompok Mas Imam. Coba, yuk maju. Kelompoknya Mas Imam, peran Ormas Nahdlatul Ulama dalam perjuangan melawan penjajahan yang ada di Indonesia. Nama saya Zulfa Aina Salsabila. Pertanyaan saya, apa bentuk nyata peran Nahdlatul Ulama dalam melawan penjajahan di Indonesia, khususnya pada masa penjajahan Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan? Peran nyatanya, peran yang nyata, konkret melawan penjajah itu apa? Pertanyaannya Mbak Yulfa ya. Bisa diterima pertanyaannya dulu? Paham? Perannya. Tadi belum disampaikan secara konkret perannya apa? Ayo coba perannya. Izin menjawab pertanyaan. Oke. Nahdlatul Ulama memiliki peran penting dalam perjuangan melawan penjajahan, baik secara spiritual, sosial, maupun fisik. Oke. Pada masa penjajahan Jepang, NU memanfaatkan jaringan pesantren untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman. Jadi memanfaatkan jaringan apa? Pesantren ya. Ya, terus. Para ulama NU juga aktif mengkritisi kebijakan Jepang yang merugikan umat Islam, meskipun dalam tekanan besar. Oke. Setelah proklamasi kemerdekaan, NU mendukung penuh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu bukti nyatanya adalah fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa fatwanya? Resolusi apa? Resolusi apa, Jihad. Yang nanti jadi hari santri. Terus. Sudah? Fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelang peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Fatwa ini menyatakan bahwa membela tanah air adalah bagian dari jihad fisabilillah. Nah, fatwa resolusi jihad adalah jihad fisabilillah. Hukumnya fardu ain. Fatwa tersebut membangkitkan semangat rakyat, khususnya umat Islam, untuk melawan penjajah Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Oke, Mbak Yulfa bisa diterima jawabannya dari kelompok dari Ormas Nahdlatul Ulama? Oke, bisa diterima. Tepuk tangan dulu untuk yang bertanya, yang menjawab. Oke, Mas Imam bisa ditutup presentasinya? Baik, terima kasih kepada Mbak Zulfa atas pertanyaannya. Sekian penjelasan mengenai organisasi Nahdlatul Ulama ini, kami cukupkan sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo. Mbak Arum mau tanya, Mbak Arum. Silakan Mbak Arum, tanya apa Mbak Arum? Kenapa sekarang NU dan Muhammadiyah sering terlihat berbeda pendapat Kenapa dalam NU dan Muhammadiyah sering terlihat berbeda berbeda? Terus? Dalam hal keagamaan atau keputusan-keputusan sosial? Kenapa terkesan berbeda? Karena cara pandangnya, sudut pandangnya itu juga berbeda. Kalau Nahdlatul Ulama itu pakai metode taklid madhabi. Apa? Taklid madhabi. Mengikuti taklid madhabi. Mengikuti pendapat-pendapat 4 madhab, khususnya di Indonesia, mayoritas pakai pendapat madhab Syafi'i. Sedangkan Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah itu pakai tajdid. Apa? Tajdid. Pembaharuan yang rasional, yang modern banget lah pokoknya. Jadi kalau bahasanya itu, kalau Mbah Hasyim itu di dunia santri, Mbah Ahmad Dahlan itu di dunia biru di Jogja. Sudut pandangnya berbeda. Pakai 4 mazhab itu semuanya dipukul rata. Mazhab yang paling tua mazhab Hanafi, yang bawahnya mazhab Maliki, bawahnya lagi mazhab Syafi'i, bawahnya lagi mazhab Hambali. Itu semuanya dipukul rata sama semuanya. Slogannya kembali ke Al-Qur'an dan Al-Hadis. Itu kalau Muhammadiyah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, 4 mazhabnya dipakai, cuman lebih dominan mazhab Syafi'i. Dua-duanya dalam menghukumi sebuah kasus atau dalam
membuat kegiatan-kegiatan keagamaan memang terkesan berbeda, tapi perbedaan itu tidak menyalahi aturan syariat Islam. Jadi NU sama Muhammadiyah, pertanyaannya kenapa berbeda? Karena sudut pandangnya berbeda, tapi tujuannya sama-sama menggerakkan ajaran Islam di Indonesia, sama-sama mencerdaskan anak bangsa, sama-sama menjadi organisasi yang rahmatan lil alam. Sekarang kita mengerjakan asesmen lagi setelah kita belajar, setelah kita diskusi, setelah kita tanya jawab. Sekarang kegiatannya adalah mengerjakan asesmen sumatif. Jadi harusnya nilainya lebih baik daripada asesmen yang pertama tadi. Asesmen yang pertama kalian kan belum belajar. Asesmen yang kedua sudah belajar. Sekarang dikerjakan. Nomor satu sudah saya jawab tadi. Apa perbedaan yang mendasar antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia? Nomor satu mudah. Ya silakan dikerjakan, Mbak Sila. Untuk mengerjakan soalnya sudah selesai. Oh iya, bagus-bagus ini jawabannya. Oke, perhatikan. Closing statement dari Pak Imam tentang peran organisasi Islam di Indonesia. Semuanya fokus ke Pak Imam dulu. Oke, organisasinya ada banyak? Lebih dari 1 dan 2 toh? Organisasi semuanya memang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Yang Syarikat Islam bagus, yang Al-Irsyad Al-Islamiyah bagus, yang Nahdlatul Ulama bagus, yang Muhammadiyah juga bagus, apalagi yang belum, yang Jamiatul Khair bagus, apalagi yang Persatuan Umat Islam bagus, apalagi yang Persatuan Islam ada tadi, siapa yang Persatuan Islam? Nah ini Mbak Yulfa juga bagus, ini tadi apa? Al-Irsyad Al-Islamiyah, semuanya bagus, semuanya berjuang sama untuk mencerdaskan umat Islam kala itu dan mengajak untuk menuju ke kemerdekaan. Hasilnya bisa merdeka. Salah satu yang membantu kita bisa merdeka adalah dari perjuangan ormas Islam yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Bahkan sampai hari ini ormas tersebut masih relevan. Kajiannya, ajarannya, kemudian nilai-nilai yang baik dari organisasi itu semuanya masih relevan. Contoh yang paling besar Nahdlatul Ulama Muhammadiyah. Bahkan sekarang banyak ormas-ormas yang baru, ada LDI, ada MTA, ada kemudian Persatuan Umat Islam dan lain sebagainya. Semuanya tujuannya sama. Alhamdulillah. Kita nggak usah membeda-bedakan, apalagi kita menjustifikasi ormas-ormas tertentu. Oh, ormas itu yang jelek, yang baik hanya punya saya. Kita tidak boleh seperti itu. Paham nggih? Paham. Kegiatan KBM minggu depan. Nah, minggu depan KBM-nya kita masih punya hutang. Berapa orang yang belum presentasi tadi? 4. Insya Allah minggu depan kita lanjut saja langsung presentasi. Langsung kemudian kita bedah kisi-kisi asas. Ternyata minggu depan kita sudah minggu terakhir sebelum masuk ke asas, yaitu penilaian akhir tahun. Sebentar lagi kita naik ke Alhamdulillah. Maka minggu depan 4 kelompok tersebut maju untuk presentasi, kemudian langsung kita bedah kisi-kisi. Habis bedah kisi-kisi mengerjakan ulangan soal pada aplikasi puisi. Gitu nggih? Semangat nggih? Nah, oke. Terima kasih atas perhatian dari kalian semuanya. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari bersama-sama kita mendapatkan keberkahannya, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, sehingga menjadi manfaat untuk kehidupan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Imam minta maaf kalau banyak salahnya. Waqul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sebelum saya salam, tutup doa dulu dengan membaca hamdalah sarang-sarang. Alhamdulillah.